Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sel dalam tumbuhan. Salah satu contoh sel dalam tumbuhan adalah membran sel. Membran sel terdiri atas lemak, fosfor, karbohidrat, serta protein. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur pergerakan zat yang masuk ke dalam sel. Selain membran sel, terdapat juga sitosol. Sitosol merupakan cairan sel. Sitosol terdiri dari berbagai macam zat, antara lain protein, karbohidrat, lemak, zat-zat organik, dan enzim. Fungsi sitosol adalah tempat berlangsungnya metabolisme, karena organel sel terdapat di sitosol. Di dalam sel tumbuhan terdapat juga nukleus atau inti sel. Inti sel tersusun atas membran, cairan inti, protein, dan mineral. Fungsi nukleus adalah mengatur kegiatan seluruh sel itu sendiri. Sel tumbuhan memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, sel sangat kompleks dan terorganisir. Yang kedua, sel mempunyai program genetik. Yang ketiga, sel membentuk dan menggunakan energi. Perkembangan dan pemeliharaan sel membutuhkan energi yang konstan. Energi cahaya diserap oleh pigmen fotosintetik yang terdapat pada sel. Kemudian cahaya tersebut akan dikonversi menjadi energi kimia. Sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia. Reaksi yang terjadi di dalam sel sering disebut metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses pengubahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul kecil, atau sebaliknya. Sel juga mampu melakukan aktivitas mekanik. Sel adalah tempat aktivitas mekanik di mana bahan atau molekul diangkut dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam sel atau antar sel. Sel mampu merespons stimuli. Sel juga mampu mengatur diri, dan sel juga mampu membelah diri. Senyawa organik. Protein merupakan salah satu senyawa organik. Protein terdiri dari unsur-unsur C, H, O, dan N. Protein sendiri memiliki peran sebagai katalisator berbagai reaksi kimia, memberi kekakuan struktural, memantau permeabilitas selaput sel, mengatur kadar metabolit yang diperlukan, menyebabkan gerakan, dan memantau kegiatan gen. Pengertian protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit. Jenis protein lain berfungsi struktural atau mekanis, misalnya protein yang membentuk batang dan sendi Assalamualaikum sitoplankton. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Indriansa dari jurusan Agroteknologi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang nukleotida dan asam nukleat. Nukleotida terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sebuah gula beratom karbon 5 pentosa. Gula tersebut ada 2 jenis, yaitu ribosa yang mempunyai gugus hidroksil pada atom C, nomor 3 deoksiribosa yang mempunyai gugus hidrogen pada atom C. Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai nomomer penyusun polimer asam nukleot. Nukleotida mempunyai peran penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida adalah salah satu subunit untuk beberapa kofaktor seperti CoA, PAD, FNN, NAD, dan NADV+. Dalam sel, kofaktor ini memainkan peran penting dalam fiksasi energi, misalnya fotosintesis, metabolisme, dan transduksi sinyal seluler.
Asam lemak berperan penting sebagai penyusun selamut plasma. Asam lemak memiliki dua daerah. Yang pertama, rantai hidrokarbon bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air. Yang kedua, gugus asam karboksilat terlalu dalam air, mudah bereaksi membentuk ester. Fosfolipid mempunyai ekor hidrofobik yang terdiri dari dua buah rantai asam lemak dan gugus kepada yang bersifat hidrofilik. Dua buah lapisan fosfolipid dapat berkaitan ekor dengan ekor membentuk lapisan fosfolipid yang merupakan struktur dasar selaput plasma. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi ini. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa. Cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Banyak karbohidrat merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang, serta dapat pula bercabang-cabang, disebut polisakarida, misalnya pati, kitin, dan sesulosa. Selain monosakarida dan polisakarida, terdapat pula disakarida, rangkaian dua monosakarida, dan oligosakarida. Sakarida tersusun oleh monosakarida. Beberapa monosakarida akan membentuk polisakarida. Polisakarida digolong menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, polisakarida struktural, polisarida struktural dalam peran membentuk dinding sel. Yang kedua, polisakarida nutrien, berperan dalam metabolisme, misalnya amilum, glikogen, dan lain-lain.